Selamat pagi adik-adik semua. Kita berjumpa kembali dalam minggu ibadah renungan sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami kembali mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau menolong kami, Engkau memelihara hidup kami. Dan terlebih kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda-Mu lewat renungan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid, bahkan hati untuk menerima firman Allah. Dalam nama Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali boleh mendengarkan firman Tuhan lewat rekaman yang akan kita dengarkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang mengenai kesetiaan atau setia. Nah, sebelum kita belajar jauh mengenai setia, kita membaca dulu dalam Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, adik-adik, tahu enggak cerita ini menceritakan siapa? Mungkin kita sudah mulai dari kecil, kita sudah pernah mendengar cerita ini, sudah pernah bahkan sudah tahu tentang cerita ini. Tapi hari ini Tante kembali mengingatkan kepada adik-adik semua bahwa firman Tuhan ini menceritakan bagaimana kesetiaan, bagaimana kepercayaan anak Tuhan yang ditulis dalam Alkitab ini kepada Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik tahu enggak siapa namanya? Nah, ditulis dalam Alkitab ini yaitu mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, waktu Raja Nebukadnezar membuat satu pengumuman di negeri Babel, mereka mengatakan Raja Nebukadnezar akan mengadakan atau membuat patung yang besar. Nah, ketika patung itu sudah selesai dibangun, maka seluruh masyarakat yang ada pada saat itu harus menyembah kepada patung itu. Kalau tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, siapapun itu akan dibinasakan. Tapi ada 3 tokoh anak Tuhan yang sungguh luar biasa mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka setia, tidak berubah setianya kepada Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, pagi hari ini Tante mau katakan bahwa kita harus belajar bahwa kesetiaan itu tidak hanya ditentukan oleh ketika kita rajin ke gereja, ketika kita rajin berdoa, ketika kita bawa persembahan kita. Itu tidak ditentukan atau tidak menjamin bahwa itu kita tetap setia kepada Tuhan. Tapi lihat cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, diperhadapkan kepada kondisi yang sangat menakutkan, diperhadapkan dengan situasi yang tidak terkatakan, karena kalau tidak menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar,
itu akan dibinasakan dan dikatakan akan dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Tapi lihat di sini ceritanya. Ketika masyarakat menyampaikan kepada Raja Nebukadnezar bahwa ada orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka mereka dipanggil untuk menghadap raja waktu itu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata begini di ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Dikatakan lagi di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami, nah lihat di sini adik-adik, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa kan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Walaupun nyawa taruhannya, mau mati hidup, tetap mereka tidak mau menyembah kepada patung itu. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka tahu sebab patung itu bukanlah Tuhan. Patung itu adalah buatan manusia. Tapi mereka tahu hanya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kita yang ada di sorga. Itulah Tuhan satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Nah, untuk adik-adik yang manis, yang ibu sayangi, yang tante cintai, mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Mungkin adik-adik, bagaimana sih saya tahu kalau saya itu mau setia dengan Tuhan? Bagaimana sih saya mengerti bahwa saya ini setia apa enggak kepada Tuhan? Saya mau katakan begini adik-adik, ketika adik-adik diperhadapkan dengan sesuatu yang harus adik-adik selesaikan, ada masalah adik-adik yang harus selesaikan, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, berdoa dan percaya bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar bagi adik-adik. Percaya. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka percaya bahwa Tuhan itu menyelamatkan mereka. Tapi mereka bilang lagi, seandainya pun Tuhan itu, di ayat 18 itu dikatakan, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Mereka kekeh setia terus kepada Tuhan, tidak berubah imannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga perlu memiliki kesetiaan yang sejati kepada Tuhan. Kalau kita setia terus kepada Tuhan, terus setia, terus percaya, terus setia, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang mungkin sulit kita selesaikan, sulit kita masalah yang sulit kita selesaikan, berdoa sama Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi jangan adik ketika mengalami masalah, ketika ada sesuatu yang belum bisa diselesaikan, langsung melapor kepada orang tua, ngambek sana ngambek sini. Tapi saya mau katakan adik-adik, ketika adik-adik diperhadapkan dengan kesulitan apapun itu, pertama-tama ingat Tuhan, berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan dapat menyelesaikan masalah adik-adik. Nah, perlu adik-adik juga ketahui, ketika kita setia, lihat ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego setia kepada Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Perlu kita lihat dulu hal yang luar biasa boleh terjadi, bahwa orang yang setia kepada Tuhan selalu melihat pertolongan Tuhan. Di ayat 23 berkata begini, tetapi ketika ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kenapa mereka di dalam api itu? Alasan mereka ada di dalam api itu tadi karena apa? Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung. Nah, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 24 berkata begini,
Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita telah campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lanjut lagi, lalu di ayat 25 katanya, tetapi ada 4 orang, ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, dan para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah, adik-adik, orang yang setia kepada Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan, akan melihat kuasa Tuhan. Dikatakan, bayangin adik-adik, tidak membakar mereka, bahkan rambutnya pun tidak berbau, bajunya juga tidak berbau. Di situ pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik yang manis, perlu kita ketahui, ketika kita terus setia dan setia dan setia, ketika kita ada dalam keadaan kondisi kita tidak enak, keuangan orang tua kita sedang lagi bermasalah, keadaan keluarga ada yang mengalami namanya penyakit, banyak hal yang membuat kita merasa takut, merasa bimbang. Tapi lihat Sadrak dan Abednego tetap setia, yakin bahwa Tuhan dapat membebaskan mereka. Kita juga adik-adik, kita harus yakin, percaya, setia kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat memberikan pertolongan kepada kita. Terus yang kedua adik-adik, bahwa ketika kita setia nih, kalau kita terus setia kepada Tuhan, maka Tuhan yang dimuliakan. Ketika kita setia, terus percaya, yakin, orang lain akan melihat bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang luar biasa. Lihat di ayat 28 berkata begini, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nah, dikatakan di ayat yang ke-29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan, ingat, terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbungan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Nah, bayangin adik-adik, Raja Nebukadnezar tadi yang gagah perkasa, wow, setiap omongannya harus didengarkan, setiap omongannya harus dilakukan. Tapi ketika dia melihat mujizat yang dari Tuhan karena kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia berkata begini, hanya Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu Allah yang harus dipuji. Kalau ada yang menghina, itu akan dimatikan, akan dibunuh. Nah, adik-adik, ketika kita berserah setia terus sama Tuhan, tetap setia terus sama Tuhan, walaupun mungkin kita dihina orang lain, walaupun kita mungkin diejek orang lain oleh karena iman kita kepada Tuhan, tapi ketika kita setia, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, maka orang lain nanti akan datang kepada Kristus dan menyatakan, oh, benarlah sudah, Allah mereka lah Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Allah yang mulia. Nah, juga adik-adik, ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan melihat apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita, dia akan memelihara kita, dia akan memulihkan kita, dia akan menyembuhkan kita, dia akan memberkati kita. Maka itu sebabnya adik-adik, mari kita semua
percaya, setia kepada Tuhan. Jangan berubah setia. Apapun yang kita perhadapkan, tetaplah setia. Percaya kepada Kristus Yesus, sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mau tetap setia kepada Tuhan, kami mau tetap percaya kepada Yesus, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.